Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan diskusi, saya akan coba kutip pernyataan dari dua ketua umum partai politik. Saya pilih dua, bukan mengasampaikan yang lain. Ini yang pertama adalah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Megawati berkata begini, saya bilang pecat saja ya yang korupsi, keluar kalian dari partai ini kalau masih korupsi. Siapa berbuat korupsi itu pecat. Keluarkan dia dari PDI Perjuangan. Itu kutipan dari Megawati Soekarno Putri. Yang kedua kutipan dari Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau anggota Partai Gerindra korupsi, saya sendiri yang akan masukin kader ke penjara. Sebelumnya dalam panggung kampanye juga banyak dari Partai Demokrat yang juga mengatakan tidak anti korupsi tapi juga terjebak korupsi. Mbak Titi, Ketua Umum Partai sudah menginstruksikan sangat jelas kepada kadernya untuk tidak korupsi. Kenapa korupsi tetap terjadi oleh kader? Ini sebuah pembangkangan terhadap Ketua Umum Partai? Bukan pembangkangan. Yang pertama, internal sistem juga tidak mampu mengontrol ataupun menjamin secara penuh komitmen itu turun sampai ke bawah. Misalnya saja contoh ketika pencalonan. Pencalonan itu kan berlaku secara berjenjang. Untuk DPR RI kita bebas 100% dari mantan napi korupsi. Tetapi ketika sudah pada level provinsi, DPRD kabupaten kota, kan selalu excuse-nya atau dalihnya, oh kita tidak tahu karena itu berada pada level bawah. Jadi tidak terinternalisasi dan tidak terbangun sistem di internal partai yang memang mendukung itu. Bung Uceng, statement yang begitu keras tapi kok kendor di level bawah ya? Saya kira memang selain apa yang dikatakan oleh Mbak Titi tadi, saya menduga memang partai pun harus mengakui bahwa mereka tidak mampu mencari dana selain isunya tetap dana ya? Isu saya menurut saya tetap dana. Biar bagaimanapun riset yang dilakukan Koalisi Pemantau Legislatif beberapa tahun yang lalu menunjukkan bahwa kebutuhan partai itu sangat tinggi dibanding dengan kapasitas pasokan keuangan dari yang diperbolehkan menurut undang-undang. Sumbangan dari APBN, APBD dan iuran anggota. Nah, kita sekarang kan sedang mencoba menaikkannya nih dari 108 naik ke 1000-an lalu kemudian mencoba hingga sampai 10.000 naik secara gradual. Ini pun sebenarnya saya mengatakan bahwa ini pun lumayan akan kemungkinan bisa menjamin tapi belum tentu bisa menjamin. Kenapa? Karena yang namanya partai ini tetap menjadi magnet kekuasaan. Magnet dari praktik koruptif. Jadi tetap saja godaan dari luar itu akan ada. Nah, faktor internal bagaimana seorang ketua partai bisa membangun sistem supaya fungsionarisnya ini tidak tergoda dengan godaan dari luar, itu pasti harus dilakukan supaya menguatkan. Sistemnya udah ada sekarang? Saya melihat, saya tidak akan menyebutkan partai ya, tapi sepanjang saya melihat ada beberapa partai yang sudah mulai mencoba melakukan itu. Dia membangun konsep internal, mulai menyodorkan ke publik. Nah, tinggal kita lihat bagaimana satu konsistensi pelaksanaannya, maksud saya adalah istiqomah atau tidak dalam melaksanakan ini, dan yang kedua adalah bagaimana menuangkannya ke dalam bentuk sistem yang kemudian lebih bisa kuat terpakai di dalam internal. Baik. Bung Andi, tadi Mbak Titi mengatakan sebenarnya mekanisme internal partai politik. Pak Prabowo bisa mengatakan akan dipecat dan lain sebagainya, tapi juga kadang ada juga kader-kader mantan koruptor yang kemudian juga menjadi caleg dari partai itu sendiri. Ini ada inkonsistensi? Sebenarnya tidak juga. Tidak. Karena kan begini, itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain ya. Karena kalau mantan koruptor itu kan sesuai dengan hasil undang-undang juga kan tidak melarang itu. Tidak melarang. Dan yang kedua Pak Prabowo juga sudah jawab sendiri. Karena memang ya itu satu kelemahan seperti yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi. Tidak ada sistem yang bisa mengontrol secara internal itu dari proses pencalonan dari kabupaten, provinsi sampai ke DPR RI-nya. Jadi mungkin ada satu dua yang kecolongan ya sudah itu satu hal yang. Tapi maksud saya begini, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Junal tadi, kan sudah jelas masalahnya itu partai politik itu di mana? Dana. Kan lagi-lagi dana. Maksud saya kalau ini kita sudah selesaikan hulunya, kalaupun ada yang, kan tidak mungkin korupsi kita berantas 100%. Tidak akan mungkin, tidak akan pernah.
Tetapi minimal itu kalau itu sudah dilakukan itu berarti perilakunya ada di pribadi masing-masing. Jadi tidak melibatkan partai politik secara institusi karena institusi partai politik dari sisi pendanaan sudah cukup dibiayai oleh APBN. Nah, kalau itu sudah dilakukan baru kita bicara soal regulasi, soal punishment, baru kita bicara yang lain-lain. Tapi kalau sepanjang kita tidak menyelesaikan hulunya, kita mau bicara punishment hari ini orang dihukum, yang lain nanti besok hanya berganti orang, nggak akan selesai. Baik. Nah, itu yang saya maksudkan. Bung Eriko, gitu. ada nggak yang dibayangkan oleh PDI Perjuangan sebuah langkah radikal, untuk menghentikan rantai korupsi di Indonesia? Ya, waktu Kompas menulis tajuk rencana di tahun 68 adalah memerintahkan pembuktian terbalik kepada siapapun diperiksa dan kemudian yang betul bersih akan kembali menjabat. Ada nggak yang akan dipikir oleh PDI Perjuangan atau hanya kembali berkutat pada logika-logika normatif? Kami menjalankan itu, proses rekrutmen, proses pendidikan kader, kemudian juga apa? Kalau soal hukuman tentu sudah ada KPK dan lain-lain yang sudah menjembatani hal itu, yang sudah ya katakanlah sudah bisa diterima oleh masyarakat dari hasil kinerjanya. Tapi kalau di partai sendiri, coba bayangkan ya Mas Budiman, 23.000 lebih calon legislatif kami, ya. Dan memang itu diseleksi, masuk dari KPUD, KPU, ini tidak boleh. Dan terakhir Mbak Titi, hanya tinggal 1 orang. Apa bukan luar biasa? Tidak sampai 1 per mil. Tingkat kesalahan survei saja 2%. Ini tidak sampai 1 per mil. Dan kami sudah minta juga untuk mundur kepada yang bersangkutan. Demikianlah tegasnya di PDI Perjuangan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mega tadi, itu dijalankan secara utuh. Bahkan hari ini Mas Budiman, ini bukan tanpa disengaja karena hari ini ada acara satu meja. Itu dikeluarkan lagi surat oleh Ketua Umum dan oleh Sekjen untuk menyampaikan jangan ada yang melakukan tindakan di luar daripada hukum. Di dalam menyambut pesta demokrasi ini, korupsi dan lain-lain, dirinci secara jelas. Dan itu setiap waktu diingatkan. Dan setiap saat, pada saat juga kita rapat, koordinasi, rapat kerja, itu diingatkan. Siapa yang melakukan korupsi, saat itu juga dipecat dan harus keluar dari partai. Oke, baik. Saya ke Bung Edi ya. Saya mau coba kutip ya, tajuk rencana Kompas 14 September 1965. Ya, 1965. 54 tahun lalu ya Mas. 54 tahun lalu. Yang ditunggu oleh rakyat sekarang bukanlah pembicaraan lagi, diskusi soal korupsi artinya. Tapi tindakan konkret, tangkap mereka, periksa, adili, hukum, gantung, tembak. 65 itu sudah disuarakan. PAN punya nggak resep radikal untuk memberantas korupsi yang begitu sudah masif di tanah air? Saya kira korupsi sebagai capital crime sehingga layak mendapatkan capital punishment. Ya. Tidak perlu sampai ke seperti yang dilakukan di RRC misalnya di Cina misalnya, ya, sehingga ada pelaku korupsi itu kemudian dihadapkan pada regu tembak, ya, tetapi diberikan efek jera yang luar biasa. Misalkan saja dengan hukuman seumur hidup yang telah diberikan kepada salah seorang mantan politikus yang kemudian menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pikir kalau PAN akan menginisiasi sebuah langkah yang lebih radikal, yang lebih berani untuk menghentikan korupsi? Saya kira di level rekrutmen saja bagi kita sudah akan melakukan rekrutmen yang sangat ketat bagi kita di internal partai untuk menghentikan proses di mana kita mendapatkan calon kader-kader yang kami anggap tidak layak untuk menduduki atau diajukan ke kontestasi baik itu legislatif maupun eksekutif. Di situ kami sudah hadang. Ya. Tetapi dari segi peraturan saya pikir efek jera yang amat sangat besar dan pedih itu layak kita berlakukan. Bung Arsul, P3 punya nggak sih resep yang lebih radikal, yang lebih keras untuk betul-betul menciptakan efek jera terhadap perilaku korupsi, bukan hanya untuk P3 tapi untuk semua pejabat-pejabat publik? Ada nggak? Ya tentu kalau kita bicara langkah radikalnya itu, ya pembenahan sistemik yang secara radikal itu harus dilakukan secara radikal. Misalnya apa? Ya itu kan tadi, misalnya ya kita harus komit bahwa yang namanya 2 undang-undang itu harus kita selesaikan, ya, yang tadi sudah disebutkan, ya, tentang pembatasan transaksi tunai dan kemudian perampasan aset, ya, dan yang lebih dari itu pembenahan juga hukum pidana material kita yang tadi itu loh, dihilang-hilangkan. Kan harus seperti itu, kan tetap harus dalam sistem, ya. Kita bicara perubahan strukturnya, kemudian juga perubahan regulasi dan perubahan kultur. Nah, kultur ini kan salah satunya misalnya
P3 siap, misalnya kalau di DPR, di Banggar nanti pembahasan anggaran, e-budgeting transparan saja sudah. Siapa mengusulkan apa membawa apa, dan lain sebagainya. Jadi kalau radikal itu harus dimaknai misalnya koruptor itu ditembak seperti di Cina, nanti ada perdebatan lagi soal apakah hukuman mati itu itu jalan penyelesaiannya atau bukan, kan akan selalu seperti itu. Oke, baik, saya kembali ke Bung Zainal. Kalau dilihat tadi tawaran-tawaran pendekatannya lewat undang-undang, Anda yakin bahwa setelah 2019 korupsi akan berkurang atau tetap akan makin banyak? Saya sih selalu mengatakan problem kita memang soal willingness. Jadi Willingness. iya, kemauan kita memang masih kurang. Banyak Kita ide, itu siapa? Kita semua. Saya mengatakan kita semua. Jadi saya termasuk mengkritik para mahasiswa yang sering ngomong anti korupsi tapi begitu ditilang nyogok juga. Nyogok juga. Menurut saya sama aja. Kita semua itu adalah komitmen. Komitmen itu maksudnya kita semua. Partai semua. Kita bicara soal bagaimana. Atau kita sudah hidup dalam ekonomi korupsi ya? Bisa jadi iya, walaupun saya selalu menolak mengatakan itu adalah budaya. Bisa jadi iya, kenapa? Karena banyak yang diuntungkan dengan perilaku koruptif kan sebenarnya. Nah maksud saya lah kita semua nih, kita semua dorong, kita bicara soal dalam porsi masing-masing. Kalau dalam porsi hukum ya tentu saja perbaiki aturan hukum, perbaiki lembaga penegak hukum, korelasi konsep yang itu diperbaiki. Pada saat yang sama kalau berpikir secara misalnya pendekatan rational choice, kita juga harus bilang bahwa ya orang melakukan tindakan yang koruptif itu harus dipentung, sedangkan orang yang mau hidup lebih bersih itu harus mendapatkan insentif. Nah, poin ini juga harus masuk. Saya contoh sederhana misalnya begini, kenapa tilang susah diberantas? Karena pendekatannya selalu hukum, tilang hukum. Nah, kalau kita memberikan kemudahan, orang nanti akan mengatakan, misalnya begini, tilang itu kenapa orang memilih membayar? Karena ya dendanya tinggi, polisinya ada di situ, daripada dia sidangnya susah, mending dia bayar kan? Kalau kita turunkan harga tilang, kita permudah yang namanya persidangan, kita permudah yang lainnya, orang pasti akan mengatakan, ngapain saya kasih polisi 50.000, mending saya bayar langsung, bisa transfer, bisa sidang dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, maksud saya, jadi kita bicara soal penegakan hukumnya, tapi pada saat yang sama subsistem di belakangnya itu juga harus kita pikirkan. Kalau Anda tanya 2019 itu bisa terjadi, dengan komposisi sekarang saya yakin belum. Belum? Saya yakin belum. Kenapa? Karena pelaku dari 2012 relatif masih sama aja di 2019. Kalau mereka punya komit di 2019 harusnya sudah lakukan dari 2012 dari 2009. Indonesia bebas korupsi itu sebuah imajinasi atau sesuatu yang bisa dicapai? Ya, saya kira kalau untuk saat ini masih jadi imajinasi. Tapi kalau saya ditanya pertanyaan yang sama kepada para aktivis partai, apa sih langkah radikal? Bubarkan partai politik yang elitnya korupsi. Bubarkan? Ya, ketum, sekjen, dan bendahara. Di Thailand kemarin peserta pemilunya tidak dibubarkan seminggu sebelum hari pemungutan suara hanya karena mencalonkan keluarga kerajaan. Mahkamah Konstitusi yang membubarkan. Di kita wacana itu sangat jauh sekali. Kalau mau radikal, radikal sekalian. Jadi kalau memang terbukti ada aliran uang korupsi yang masuk ke dalam partai atau kemudian triumvirat partai itu melakukan korupsi, ya radikal sekalian. Karena kenapa? Partai politik ini mengakses semua kekuasaan besar, mencalonkan presiden, mencalonkan DPR, mencalonkan DPRD, kepala daerah dan lain sebagainya. Kalau tidak ada implikasi sampai seperti itu, akan berulang terus. Saya coba pertanyaan sebenarnya lagi. Ada dua loh, ada dua format. Saya coba pertanyaan kembali yang sifatnya setuju atau tidak setuju kepada Eriko. Soal pencabutan hak politik seumur hidup. Setuju. Sekali lagi sangat setuju. Iya. Oke. Setuju semua ya. Pemiskinan, ya kan? Kemudian pencabutan hak politik dan kerja sosial setuju. Apa yang akan dilakukan partai politik kemudian? Jawabannya setelah jeda berikut ini.